Sobat Mitra Agropedia, jumpa lagi dengan kami channel pemersatu petani peternak pemula. Untuk kali ini kita akan belajar bersama tentang tanaman melon, yaitu untuk kelebihan dan kekurangan penanaman melon pada bedengan langsung di tanah dan juga untuk penanaman pada polybag. Harapan kami untuk video ini bisa menjadi masukan dan pertimbangan sobat petani pemula lainnya yang mau menanam melon untuk metode apa yang dipergunakan, yaitu untuk penanaman di polybag atau penanaman langsung pada bedengan di tanah. Untuk itu simak video ini sampai habis agar sobat sekalian tidak gagal paham. Sobat, ini untuk tanaman melon kami, yaitu untuk jenis Luna, produk dari non-yusid. Ini sekitar 500 pohon dan untuk minggu depan akan dilakukan penanaman lagi sekitar 500 pohon. Seperti yang diuraikan di video sebelumnya, memang untuk penanaman ini kami jual sendiri ke konsumen, jadi untuk penanaman tidak serta-merta serentak, sehingga nanti pada saat pemanenan ini kami tidak kewalahan. Untuk penanaman kali ini terlebih dahulu kami melakukan penanaman pada bedengan langsung pada tanah, dan ini seperti sudah lihat untuk media yang sudah dipersiapkan untuk penanaman pada polybag. Untuk penanaman pada bedengan langsung di tanah ini tidak kami bahas karena sudah kami bahas pada video yang terdahulu. Jadi untuk sobat yang baru menemukan channel ini silahkan kunjungi untuk persiapan bedengan pada lahan greenhouse. Ini sudah kami tayangkan di video yang terdahulu. Baik sobat, untuk mempersingkat durasi ini langsung saja kita bahas untuk segi persiapan media tanam. Ini untuk tanaman pada polybag. Ini untuk persiapan media tanam kita melakukan pengisian secara manual pada polybag, jadi akan membutuhkan waktu yang agak lama ya sobat, karena ini untuk pengisian secara manual. Setelah kita melakukan pengisian polybag, baru kita mulai menanam dan melakukan pengisian polybag kembali untuk persiapan dari penanaman melon berikutnya setelah penanaman pertama panen. Untuk kelebihan dari sistem polybag ini, untuk penanaman yang kedua ini tetap fresh ya sobat untuk media tanamnya, karena untuk media tanam yang dipergunakan tetap menggunakan media tanam yang baru. Jadi ini untuk media tanam pada polybag ini tetap fresh. Dan setelah panen ini untuk polybag kita ambil, kita lakukan perlakuan media ulang, yaitu dengan menambahkan unsur makro NPK dan juga unsur mikro lainnya, serta memasukkan untuk mikroorganisme yang berguna bagi tanaman dengan cara difermentasi secara 1 bulan, kemudian diisikan pada polybag, lalu kita taruh di sebelahnya, sehingga nanti pada saat melon panen ini kita langsung bisa menanam kembali. Kemudian untuk penanaman melon pada media tanam pada bedengan langsung di tanah, itu untuk kelebihannya ini untuk pengerjaan lebih cepat ya sobat, karena ini kita bisa menggunakan kultivator untuk pembuatan bedengan. Jadi ini untuk proses pengerjaannya lebih cepat dibanding dengan metode yang di polybag. Untuk penanaman pada bedengan langsung di tanah ini kita persiapkan sekalian untuk lubang tanamnya. Jadi untuk penanaman ini diberi jarak 1 lubang untuk persiapan dari tanam melon. Setelah melon yang kita tanam ini panen, kita bisa langsung menanam pada lubang yang sudah kita sediakan. Jadi ini untuk waktunya lebih cepat ya sobat. Untuk kekurangannya yaitu karena ini bedengan ini berhubungan langsung dengan media tanam yang akan kita tanami selanjutnya, ini pasti ada perakaran dari melon yang menjalar pada lubang yang kita persiapkan. Jadi ini mengurangi dari jumlah kandungan nutrisi pada bedengan ini. Biasanya untuk penanaman kedua ini untuk buahnya tidak sebagus pada penanaman yang pertama,
karena untuk media tanaman yang kedua ini tidak fresh seperti pada penanaman pada polybag. Kemudian yang kedua dilihat dari segi pengairan. Untuk media tanam pada polybag ini untuk pengairan cuma mengandalkan dari sistem drip atau infus dan kocor saja, jadi tidak bisa melakukan pengairan seperti pada lahan hamparan. Dan untuk kelancaran dari pengairan ini tergantung dari sobat sekalian untuk pemasangan infus atau dripnya ini sekiranya lancar atau tidak, ini berpengaruh. Untuk kelebihan di sistem polybag ini untuk pengairan pengawasannya lebih mudah ya sobat, dan lebih merata, karena untuk pengairan melalui drip ini kita bisa mengatur untuk lama dari kita melakukan pengairan ini bisa diseragamkan. Jadi untuk tingkat pemerataan pengairannya pada sistem polybag ini lebih bisa merata dan lebih mudah dalam kita melakukan pengaturan untuk pengairannya. Kemudian untuk sistem penanaman pada bedengan langsung pada tanah ini, untuk pengairan kita mempunyai beberapa opsi ya sobat. Jadi ini bisa melakukan pengairan secara konvensional seperti pada hamparan di sawah, kemudian bisa diterapkan juga untuk pengairan dengan sistem drip dan juga untuk kocor manual. Ini jadi untuk opsinya lebih banyak, jadi ini kita bisa menyesuaikan dari lingkungan, dari tempat kita berada ini, untuk ketersediaan air ini lebih mudah yang mana. Kemudian untuk kekurangannya yaitu karena ini berbentuk bedengan panjang dan tertutup plastik mulsa, ini untuk pengawasan dalam pengairan lebih sulit ya sobat. Apalagi kalau bentuk bedengan ini kurang rata, ini biasanya untuk air biasanya mengalir pada bedengan yang lebih rendah. Jadi untuk tingkat pemerataan dalam pengairan ini untuk sistem bedengan langsung pada tanah ini agak sulit. Jika kita melakukan pengairan secara konvensional, kalau bedengan ini tidak rata, biasanya untuk pada bagian bedengan yang agak rendah ini akan tenggelam. Untuk pengairan dengan sistem konvensional pada bedengan. Kemudian yang ketiga yaitu dilihat dari segi penyebaran dan penanggulangan penyakit akibat jamur fusarium, yaitu untuk metode dalam polybag ini untuk penyebaran fusarium ini lebih bisa diminimalkan, dan juga untuk penanggulangannya lebih mudah ya sobat, karena untuk media ini berdiri sendiri-sendiri, jadi untuk penyebaran jamur fusarium ini bisa diminimalkan. Karena untuk media tanam ini terbatas, tergantung dari kita melakukan pengolahan media di awal. Namun kekurangannya yaitu karena ini media ini terbatas, jadi kita harus bisa memilih dari jenis ukuran plastik polybag yang kita pergunakan. Jika polybag terlalu kecil, ini tentunya untuk pertumbuhan dan besarnya buah melon ini juga bisa berpengaruh. Untuk kami, polybag yang kami pergunakan ini untuk ukurannya 30 kali 50 cm ya sobat, ini yang sudah kami pergunakan. Kemudian untuk penanaman pada bedengan langsung pada tanah ini, untuk tingkat penyebaran dari penyakit akibat jamur fusarium ini lebih cepat menyebar, dan akibatnya untuk penanggulangannya pun lebih sulit ya sobat, karena untuk media tanamnya antara tanaman satu dan lainnya ini saling berkaitan. Tetapi untuk kelebihannya, karena ini penanaman langsung pada tanah, tentunya untuk pertumbuhan akarnya ini lebih bebas, sehingga nanti untuk pertumbuhan tanaman dan buahnya pun bisa maksimal. Demikian tadi untuk pembahasan tentang kelebihan dan kekurangan penanaman melon pada polybag, dan juga untuk penanaman pada bedengan langsung pada tanah. Ini dilihat dari segi persiapan lahan, pengairan, dan juga untuk penyebaran dan penanggulangan penyakit akibat jamur fusarium. Semoga bisa menjadi masukan bagi sobat petani pemula yang mau menanam melon, baik itu dari segi metode penanaman pada polybag ataupun juga pada bedengan langsung pada tanah. Semoga video ini bermanfaat. Salam hangat buat keluarga, tetap semangat.
Salam sukses dari Blitar Agropedia.